Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Setiawan, NPM 1921020557, kelas D, Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya ingin membahas tentang nikah mut'ah atau nikah kontrak. Definisi nikah mut'ah. Istilah nikah mut'ah berasal dari bahasa Arab. Perkataan nikah mut'ah dalam kajian fikih Islam merupakan penggabungan dua buah kata, yaitu kata nikah dan kata mut'ah. Sedangkan kata mut'ah memiliki makna kenikmatan. Dalam fikih sunnah, kawin mut'ah yaitu kawin sementara atau kawin terputus. Oleh karena laki-laki yang mengawini perempuannya itu untuk sehari atau seminggu atau sebulan. Dinamakan kawin mut'ah karena laki-laki bermaksud untuk bersenang-senang sementara waktu saja. B. Hukum nikah mut'ah. Nikah mut'ah pernah diperbolehkan karena masyarakat Islam saat itu masih dalam masa tradisi dari zaman jahiliyah kepada Islam. Akan tetapi Rasulullah SAW kemudian melarang praktik nikah mut'ah. Hal ini juga ditegaskan dalam Fathul Bari. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa pernikahan mut'ah praktiknya seperti nikah kontrak, yang mana hukum kebolehannya sudah termasuk atau terhapus. Selanjutnya dari Ar-Rabi bin Sabrah Al-Juhani berkata bahwa ayahnya berkata kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, dahulu aku mengizinkan kamu nikah mut'ah. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkannya sampai hari kiamat." Karena itulah para ulama dari seluruh mazhab pun sepakat bahwa nikah mut'ah hukumnya haram dan memasukkannya dalam jenis pernikahan yang batil. Bahkan pelaku nikah disamakan dengan penzina. Sahabat Nabi SAW, Umar bin Khattab, menganggap nikah mut'ah sebagai sebuah kemungkaran. Selain itu, pelaku diancam dengan hukum rajam karena tidak ada bedanya dengan zina. C. Nikah mut'ah yang dilarang. Kawin kontrak ini oleh seluruh imam mazhab disepakati haramnya. Alasan mereka yaitu kawin seperti ini tidak sesuai dengan perkawinan yang dimaksud oleh Al-Quran, juga tidak sesuai dengan talak, idah, dan saka. 2. Banyak hadis-hadis yang dengan tegas menyebutkan haramnya. 3. Umar ketika menjadi khalifah dengan berpidato di atas mimbar mengharamkannya dan para sahabat pun menyetujuinya. 4. Al-Khatib berkata haramnya kawin mut'ah itu sudah ijma' kecuali oleh beberapa golongan Syiah. 5. Kawin mut'ah sekedar bertujuan untuk melampiaskan syahwat dan bukan untuk mendapatkan anak dan memelihara anak, yang keduanya merupakan maksud pokok dari perkawinan. D. Nikah mut'ah. Pada zaman jahiliyah pernah diperbolehkan adanya nikah mut'ah. Dalam hadis dijelaskan dari Saburrah Al-Jammi bahwa ia pernah menyertai Rasulullah dalam perang menaklukkan Mekah, di mana Rasulullah mengizinkan mereka kawin mut'ah. Dia pun berkata, ia tidak meninggalkan kawin mut'ah ini sampai kemudian diharamkan oleh Rasulullah SAW. Dalam suatu lafaz yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasul telah mengharamkan kawin mut'ah dengan sabdanya, "Wahai manusia, saya telah pernah mengizinkan kamu kawin mut'ah, tapi sekarang ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkannya sampai hari kemudian." Dari Ali, Rasulullah SAW telah melarang kawin mut'ah pada waktu perang Khaybar dan melarang makan daging kedelai bentuknya. Dan ada beberapa seorang sahabat dan tabi'in yang meriwayatkan bahwa kawin mut'ah itu halal, yang dikenal sebagai riwayat dari Ibnu Abbas. Dalam kitab Tajzibun Sunnah ditegaskan bahwa Ibnu Abbas membolehkan kawin mut'ah ini bila diperlukan dalam keadaan darurat dan bukan membolehkan secara mutlak. Tetapi pendapat ini kemudian beliau cabut lagi ketika beliau mengetahui bahwa banyak orang yang melakukan berlebih-lebihan. Jadi kawin mut'ah tetap haram bagi orang yang tidak ada alasan yang sah. Sekian, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang nikah mut'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.